dengan Kaboaks, belum Kaboaks. Habis itu baru berunding lah mereka berenam nih. Itu Kabosan Nohon ada, Bejusan ada, akhirnya terbentuk nama Kaboaks. Nah, seiring berjalannya waktu, syuting pertama tuh di Penfui. Itu video pertama lah. Ada Kabosan, Kanaris, Kakak Ben. Itu bahkan Pak RT juga belum main juga. Itu bahkan katong awal tuh Om Boban son ada skrip. Dari awal salah satu yang pendiri tuh Om Boban, dia kepengen ada nuansa-nuansa yang begini dong. Maksudnya jadi gabunglah Susi Rara. Susi Rara bergabung, mulai dari situ bergabung sampai sekarang Susi Rara lagi sibuk dan mungkin ada sesuatu, jadi dia harus mengundurkan diri begitu. Begitu. Assalamualaikum Om Boban. Apin. Siap. Lebih orang kenal Paman Apin. Iya, Paman Kaboaks lah. Paman Kaboaks, Paman Apin. Nama lengkapnya Alvin Umar, Sarjana Kesehatan Masyarakat. Iya, seperti itulah Om Boban. Ini biar penonton tahu. Dan kedua, biar penonton tahu ke stigma yang ada nih, Om Apin dari salah satu suku Bugis, padahal aslinya Bapak Rote Papela. Iya, Bapak Rote Mama Bali. Mama Bali, Rote Papela. Iya. Dan orang pikir Paman Bugis. Ya, begitu mungkin wajah juga agak sedikit bertertarik dengan orang Bugis. Jadi ya juga ini apa nih, peran di Kaboaks. Sebenarnya peran awal tuh bukanlah seorang paman, tapi mungkin lokasi syuting di sana dan juga di rumah tuh ada kios. Oh, memang di kehidupan nyata kios? Ada kios, tapi memang beta sonde yang duduk jaga. Kakak belanja, kau bilang iya belanja apa, bukan begitu. Maksudnya kadang juga jaga, tapi biasanya ada anak kerja lah untuk jaga. Sekarang, dulu tuh awal-awal apapun yang kurang beta kasih sisi beta untuk yang tambah lah. Kayak dulu awal-awal kayak ada adegan butuh properti asap. Bekan main vape toh, Boban. Jadi pakai vape, beta kasih asap. Asal itu baru kamera shoot ke beta atau adegan apa-apa lah. Tapi sebenarnya bukan adegan awal sudah ditetapkan jadi paman. Di sana. Berpikir dipersiapkan karakternya di Kaboaks begitu. Bom beta harus tanya, kemana kabar? Kabar agak agak bilang beta dengar bocoran kurang enak sedikit, ada galau-galau begitu atau? Sebelumnya, tapi sekarang sudah membaik lah. Oh begitu? Iya. Nanti sebentar nih, beta bukan mau umpan, kalau mau bercerita sebentar bercerita. Beta imbangi. Siap. Orang Kupang bilang beta mengimbangi nanti begitu. Beta pertama terima kasih Kak Apin sudah bersedia berbagi cerita di Om Boban Channel. Di acara Om Boban Bersulang, bercerita sesuatu ala Kupang. Hormat untuk waktunya. Siap, makasih Om Boban Sunda. Iya. Kak Apin, ini nanti kotong random sah. Ini kotong hajar semua. Beta kepingin tahu, harus walaupun nanti Kak Apin jawab di dalam pikiran bosan atau apa sering ditanyakan, tapi ini pertanyaan beta harus tanyakan. Latar belakang sejarah atau sampai
Karmana bergabung dengan Kaboaks? Oke, mungkin kalau beta jawab biasa di orang-orang tuh secara sonde spesifik lah Boban. Tapi kalau yang sebenarnya terjadi adalah ada 3 orang pendiri, empat. Duanya tuh yang sekarang ada di Kaboaks, ada Kabob dan juga NC. Ada satu lah, tahu behon, mungkin dia jarang kepingin untuk orang tahu dia nama, jadi dia sembunyikan saya. Dan satu KJF. Dia orang Undana dan juga salah satu yang kepengen ada orang-orang tahu bahasa Kupang. Soalnya orang-orang di luar sana kalau omong NTT apalagi omong Kupang, dong bahkan syuting pun di Kupang atau di tempat-tempat lain tuh itu dong pungloga tuh adalah kalau bukan Ambon, Papua. Nah, kemana anak dalam sini mau kasih tahu untuk orang-orang, oh Kupang tuh begini, dia logat, dia tekanan beda. Nah, jadi 4 orang ini mengumpulkanlah 2 orang pertama, Om Sep, Pak RT, dan juga Ames Aditya Mesa. Kenapa sampai terkumpul seperti ini adalah biasa Sukaroti itu buka event-event untuk stand up komedi. Nah, Om Sep salah satu di dalam yang pendiri dari stand up komedi itu Om Boban. Komika. Iya, habis itu Adit. Nah, Adit dengan beta pernah diajak oleh Kak Jeff nih untuk ketong ikut lihat bagaimana syuting film layar lebar lah di Atambua. Jadi kebetulan dia punya saudara, beta lupa namanya tapi pokoknya itu dia adalah sutradara itu film layar lebar. Kalau saya salah dulu judulnya tuh adalah Setengah Bulan Purnama. Kalau saya salah Mbak Bane. Tapi karena seiring berjalan waktu mungkin ada pergantian judul dan itu juga sonde semua bioskop tayang, termasuk di Kupang juga sonde tayang. Padahal itu film yang beda dengan Adit tuh menanti-nanti itu kalau saya salah tahun 2000 berapa tuh? 2017, 2016 lah ketong ikut syuting itu. Akhirnya berjalan waktu, panggillah 2 orang ini. 2 orang ini suruh cari teman-teman yang lain. Nah, akhirnya PRT mengumpulkanlah ini 3 orang nih. Kakak Ben, Kanaris, Kabosan. Ini adalah 3 terbaik lah pada masanya. Mungkin sekarang ada yang lebih baik, lebih orang tahu. Urusan orang komika dong. Kupang punya. Habis itu kedua Adit. Nah, Adit berteman baik dengan Beta dan Ade. Pokoknya itu yang tidur bangun sama-sama lah Boban. Jadi bilang ada mau buat channel YouTube, karena katong gabung kok. Bilang oh gabung daripada mau dibuat apa-apa. Itu hanya habis kuliah, habis pergaulan. Pergaulan juga hanya duduk, main game, jalan nongkrong dong, maksudnya mau buat apa juga. Akhirnya sudahlah bergabung dengan Kaboaks. Nama belum Kaboaks. Habis itu baru berunding lah mereka berenam nih. Itu Kabosan dohon ada, Bejusan ada, akhirnya terbentuk nama Kaboaks. Nah, seiring berjalannya waktu, syuting pertama tuh di Penfui. Itu video pertama lah. Ada Kabosan, Kanaris, Kakak Ben. Itu saya bahkan Pak RT juga belum main juga. Itu bahkan ketong awal tuh Om Boban sudah ada skrip. Jadi nanti dia cerita begini ya. Lu jalan begini nanti lu omong begini. Improv. Ini berjalan iya, improv bisa dibilang improv lah. Tapi seiring berjalannya waktu dari awal salah satu yang pendiri itu Om Boban dia kepengen ada nuansa-nuansa yang begini dong, maksudnya jadi gabunglah Susi Rara. Susi Rara bergabung, mulai dari situ berjalan sampai titik ada satu video ini baru buka di sini Om Boban. Itu beta yang buat skrip. Oh begitu. Dan kalau sampai itu skrip jadi Om Boban, mungkin sekarang ketong tuh sudah di rumah masing-masing soalnya Kaboaks. Karena itu skrip agak berat. Om Sep memang Om Sep orang hebat, betul dia. Dia skrip tuh lucu lah, bukan lucu, maksudnya aneh. Orang juga nonton kayaknya orang sana
kenapa kok Kabox jadi begini? Jadi mungkin ketong kalau skrip jadi Absurd. sayang ketong sonde sampai sekarang lah. Ya seperti itulah ketong bergabung sampai sekarang. Susi Rara lagi sibuk dan mungkin ada sesuatu jadi dia harus mengundurkan diri begitu. Begitu. Ini beta kepingin tahu nih, Kakak Apin audioman atau kameramen, kan ini juga bagian daripada beberapa orang. Kak Apin ini bagian daripada beberapa orang di belakang layar Kaboax. Iya. Kameramen, audioman atau editor atau kemana? Sekarang lebih dominan dan lebih banyaknya tuh pegang audio, boomer lah. Boomer. Iya, pegang audio. Itu sebenarnya sampai sesusah itu, hanya kebanyakan film besar tuh yang beliat mungkin baru beliat satu, saya behon tahu film besar pun layar belakang kemana. Tapi sebenarnya itu butuh orang-orang yang tinggi dan badan besar, soalnya itu barang tuh lumayan berat Om Boban. Oh, dia punya ini boom mic nih, mic boom. Iya, panjang lah baru barang besar toh, dia pun mic, dia pun kandang tuh. Kan kebanyakan syuting di luar toh. Jadi harus pakai kandang supaya angin dong masih bisa teredam lah. Itu untuk kameramen, dibilang kameramen itu sonde. Beta hanya cadangan yang bahkan sampai titik dasar paling bawah untuk kuasa kamera beson sampai itu titik. Ini jam rendah oh? Bukan. Om Boban boleh tanya yang lain tuh. Bahkan kakak Ben, saya bilang kakak Ben dan Kak Bosan, saya bilang mati Apin su blocking, pasti blocking su salah nih. Bahkan dong bilang begitu, dan beta oh betul memang begitu. Dan juga editor sih kebanyakan hanya kerja subtitle saya. Kalau untuk edit itu pernah belajar, tapi untuk sekarang beta lupa. Itu belajar pun hanya supaya membantu, karena ketompong yang satu ada sementara KKN, ada tuh KKN apa magang kok di Sabu. Anak teknik sipil toh, jadi ya seperti itulah Bapak. Berikutnya kan total ada berapa orang orang yang di belakang layar Kaboax? Dari awalnya, ketong hitung dari awalnya tuh ada Pak RT, Adit, Ade, dan juga termasuk beta. Itu awal lah. Sering berjalan waktu, tambahlah Pak dosen, Kak Jomar. Iya, iya. Asli itu ketong berunding, ini kayaknya ketong harus buat yang lain lah. Kaboax harus ada warna lain. Jadi terbentuklah channel kedua, Behind Kaboax dan juga Kaboax Channel. Kaboax Behind Kaboax itu ada tambahan satu orang lagi, dia bernama Ava. Itu yang kameramen, editor. Oh, ada kameramen sendiri. Beta pikir iya. Cuman yang behind yang dari video ini apa? Take video inti untuk apa? Untuk Kaboax. Oh, yang behind salah-salah dong kasih masuk di behind Kaboax juga ini. Ya sebenarnya ada juga bagian dari situ yang dari kamera yang Kaboax punya cerita. Tapi ada juga tong punya konsep yang konsep mau Kaboax Channel tuh pure hanya sketsa komedi. Kalau ketong ada kayak games apa itu lempar di Behind Kaboax. Nah itu gunanya Ava. Karena kalau untuk Ade dan Ames, kalau misalnya dong ambil le untuk Behind Kaboax, maka dong son ada kehidupan le. Hanya fokus syuting, edit. Itu sah. Jadi butuhlah tambahan. Oh begitu. Berikutnya kota agak lompat dulu. Karena beta mau kepingin tahu lokasi syuting tim Kaboax ini kan TDM. TDM 2 ya? 3. TDM 3. Beta mau tanya terkait dengan TDM ini. Ada di beberapa podcast. Kak Api ini selalu tonjolkan identik ini kan beta TDM. Nama samaran dulu sniper ya? Jangan ditanya. Dulu pakai bibir pisang. Mungkin karena bibir bawah terlalu tebal toh, jadi dong anak-anak harus umuran beta dan panggil bibir pisang. Oh gitu. Masih ingat sampai sekarang. Jadi identik sekali dengan TDM. Begitu mencintai. Apa yang bikin
kedekatan atau terlalu cinta ini kampung Akamsi TDM ini karena mana ceritanya?